Masa pandemi akibat COVID-19 tidak membuat kasus kekerasan seksual berhenti ataupun berkurang. Justru angkanya semakin naik dibandingkan dengan jumlah kasus pada tahun 2019. P2TP2A dan Komnas Perempuan melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 75% selama masa pandemi. Hal ini disebabkan karena adanya tekanan psikososial termasuk faktor ekonomi. Mata pencaharian terganggu sehingga berpotensi terhadap meningkatnya ketegangan rumah tangga, termasuk di dalamnya kekerasan seksual. Pasangan hidup biasanya dijadikan pelampiasan. Akhirnya timbul konflik, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan seksual. Konsekuensi luka fisik, kehamilan yang tidak diinginkan, PMS, dan HIV atau AIDS pun semakin marak terjadi pada perempuan. Tidak hanya itu, efek yang berkaitan dengan kesehatan mental seperti gelisah, trauma berkepanjangan, depresi, dan bunuh diri pun dapat terjadi. Pada kasus kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan, dapat berujung pada tindakan aborsi. Cara apapun bisa ditempuh untuk menggugurkan janin, bahkan dengan cara aborsi yang tidak aman sekalipun. Mulai dengan cara-cara tradisional seperti minum jamu, pijat, sampai dengan cara yang lebih modern, seperti lewat pertolongan penyedia jasa medis. Cara-cara aborsi yang tidak aman dapat berakibat pada kesakitan dan kematian ibu. Masa pandemi yang mengharuskan adanya karantina diri membatasi gerak para korban kekerasan seksual bisa bertemu dengan orang-orang terdekat dan terpercaya yang semestinya dapat memberikan dukungan moral bagi mereka. Karena itu, para bidan yang menjalankan tugas baik praktik mandiri ataupun di puskesmas harus memberikan pelayanan terbaik. Dapat dikatakan bahwa bidan adalah sumber utama layanan Kespro bagi perempuan Indonesia. Bidan tidak boleh lengah dan harus terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi para penyintas. Bidan diharapkan lebih jeli dalam mendeteksi dini adanya kasus kekerasan dan dapat bekerja sama dengan unit layanan penanganan yang ada. Selama menjalankan praktik di tengah wabah COVID-19 ini, bidan harus menerapkan prosedur pencegahan pengendalian infeksi agar pelayanan tetap aman dan berkualitas. Untuk dapat melakukan tindakan pencegahan kekerasan seksual, bidan perlu memahami akar permasalahan dan penyebabnya. Berikut adalah penjelasan singkat yang dapat menggambarkan sebab akibat terjadinya kekerasan seksual. Dimulai dari akar permasalahan, faktor pendukung atau risiko, dan jenis kekerasan berbasis gender. Bidan sebagai pemberi layanan bagi penyintas atau korban kekerasan harus memiliki kemampuan yang biasa kita sebut lives, agar pelayanan dapat berjalan dengan baik dan penyintas dapat merasa aman. Apa sajakah lives itu? L. Listen atau mendengar. Bidan harus mendengarkan dengan empati tanpa menyalahkan, menghakimi, atau mempertanyakan. I. Inquire atau menanyakan. Melakukan penilaian awal, memberikan respon pada kebutuhan segera, dan memahami kekhawatirannya mencakup emosi, fisik, sosial, dan praktis. V. Validate atau memvalidasi. Memperlihatkan bahwa bidan memahami dan percaya pada penyintas. Yakinkan penyintas bahwa ia tidak dipersalahkan dan dianggap telah melakukan tindakan yang tepat untuk meminta pertolongan. I. Enhance safety atau memberikan keamanan. Merencanakan bersama tindakan keselamatan untuk melindungi penyintas dari kemungkinan terulangnya lagi kekerasan seksual terhadap penyintas. S. Support atau memberikan dukungan. Memberikan dukungan kepada penyintas melalui pemberian informasi, layanan, dan rujukan. Selain memiliki kemampuan lives, bidan juga diharapkan memiliki karakter umum, pelayanan esensial yang berkualitas, yaitu 1. Ketersediaan.
Pelayanan kesehatan termasuk penanganan penyintas harus selalu tersedia di berbagai wilayah tanpa adanya diskriminasi. Semua perempuan berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari para bidan. Kedua adalah aksesibilitas. Pelayanan harus mudah diakses secara fisik, yaitu layanan berada dalam jangkauan yang aman untuk semua perempuan. Dapat diakses secara ekonomi, yaitu keterjangkauan biaya, dan dapat diakses secara linguistik, yaitu informasi disediakan dalam berbagai bentuk. Tidak membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan lain-lainnya dalam artian non-diskriminatif, non-judgmental, empowerment, dan human dignity. Ketiga adalah adaptasi. Bidan harus dapat mengenali dan menanggapi kebutuhan penyintas yang berbeda-beda, sehingga dapat memberikan penanganan yang tepat. Keempat, kesesuaian atau kelayakan. Bidan harus memberikan pelayanan yang nyaman, menghormati martabat perempuan, dapat menjamin kerahasiaan, peka terhadap kebutuhan dan perspektif, serta meminimalkan viktimisasi sekunder. Kelima, prioritaskan keselamatan. Keselamatan penyintas yang berani terbuka bisa saja terancam. Penilaian dan manajemen risiko dapat mengurangi tingkat risiko. Karena itu, bidan harus bekerja sama dengan pihak lain agar keselamatan penyintas dapat terjaga. Keenam, persetujuan dan kerahasiaan. Semua pelayanan yang dilakukan harus dapat melindungi privasi penyintas, menjamin kerahasiaannya, dan mengungkapkan informasi hanya dengan persetujuannya. Ketujuh, komunikasi dan partisipasi yang efektif oleh para pemangku kepentingan dalam desain, implementasi, dan penilaian layanan. Perempuan perlu mengetahui bahwa dia sedang didengarkan, kebutuhannya dipahami dan ditangani. Karena itu, para pemberi layanan wajib menghormati hak-hak perempuan. Kedelapan, pengumpulan data manajemen informasi. Pelayanan harus memiliki proses yang jelas, terdokumentasi untuk pencatatan, kerahasiaan yang akurat, penyimpanan informasi yang aman, dan pelayanan apa yang dapat diberikan. Terakhir, menghubungkan dengan sektor dan lembaga lain melalui koordinasi seperti layanan medis lanjutan, psikososial, hukum, dan perlindungan berupa jalur rujukan dalam membantu perempuan menerima layanan yang sesuai dan tepat waktu. Pelayanan dan pendampingan penyintas yang diberikan oleh bidan bertujuan untuk mencegah dampak serius atau dampak seumur hidup yang bisa terjadi. Juga mencegah terjadinya kekerasan berulang ataupun kekerasan lainnya. Bidan harus mampu memahami masalah dan ketidakberdayaan penyintas agar dapat menentukan tindakan medis selanjutnya secara tepat. Bidan perlu meyakinkan penyintas bahwa perempuan tidak sepantasnya menerima kekerasan, dipukul, didera secara emosional, ataupun dipaksa dalam berhubungan seksual. Perlu diketahui, kekerasan juga bisa berupa paksaan halus yang manipulatif, tidak selalu dalam bentuk perlakuan kasar. Agar penyintas mau terbuka, bidan dapat melakukan anamnesis ataupun bertanya secara empatik mengenai masalah penyintas, sehingga penyintas merasa mendapat pertolongan. Setelah penyintas mau terbuka, berikan dukungan, jangan menuduh ataupun menyalahkan. Dengan mengenali keadaan dan masalah yang sedang dihadapi oleh penyintas, bidan bisa memberikan pelayanan medis atau rujukan yang tepat. Namun, penyintas umumnya membutuhkan waktu untuk siap bercerita. Dan adalah hak penyintas untuk terbuka pada siapa saja yang ia anggap bisa dipercaya. Bila penyintas tidak siap untuk bercerita, tidak perlu dipaksa. Tetap tunjukkan kepedulian dan informasi layanan yang ada dan dapat diakses kapanpun ia siap. Pastikan juga keselamatan penyintas. Sampaikan bahwa bidan selalu siap sedia
untuk mendengarkan kapanpun ia ingin bercerita. Semua informasi dari penyintas bersifat rahasia, sehingga bidan tidak diperbolehkan menceritakan kasus penyintas kepada siapapun, kecuali pada orang-orang yang relevan atau rujukan layanan dengan persetujuan tegas dari penyintas. Mengenai proses pengambilan keputusan, 100% adalah pilihan penyintas. Bidan tidak diperkenankan mengambil keputusan untuk penyintas. Bidan perlu memberikan informasi secara jelas dengan semua alternatif, solusi, termasuk nilai positif dan negatif dari setiap pilihan yang akan diambil oleh penyintas, lalu menjelaskan antisipasinya. Oleh karena itu, proses konseling dilakukan secara bertahap sesuai dengan tujuan prioritas yang ingin dicapai saat itu. Bidan dapat memberikan konseling sampai penyintas mengambil langkah tindakan dan terus melakukan asesmen keselamatan dan penyelamatan jiwa. Namun, jika korban masih merasa terancam dan tidak aman, bidan dapat membantu membuat rencana penyelamatan diri. Apabila korban mengalami kekerasan berulang, rencana penyelamatan diri sangat perlu dibahas bersama-sama dengan penyintas. Karena penyintas yang paling paham terhadap situasi yang sedang ia alami. Pada kasus kekerasan seksual, WHO telah menetapkan pemberian layanan dan mediko-legal kepada penyintas dalam praktek layanan responsif dan komprehensif. Mencakup 1. Dukungan psikologis termasuk rujukan ke layanan kesehatan mental bila dibutuhkan. 2. Pemberian kontrasepsi darurat. 3. Penanganan luka. 4. Profilaksis untuk IMS dan HIV. 5. Informasi terkait aborsi atas indikasi. 6. Pemeriksaan forensik termasuk pengumpulan bukti dan visum bila korban ingin menuntut secara hukum. 7. Pendokumentasian termasuk foto luka yang dialami penyintas. Karena itu, pencegahan kekerasan perempuan dan penanganan penyintas adalah tanggung jawab semua pihak, termasuk bidan. Semua pihak dan sektor diharapkan dapat bekerja sama dengan baik untuk melakukan pencegahan, memberikan keamanan dan pemulihan bagi para penyintas. Dengan demikian, kasus kekerasan terhadap perempuan dapat kita cegah sejak dini.